Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik. Dan seperti biasa kita akan berbincang-bincang terkait dengan informasi penting di Harian Serambi Indonesia. Kali ini bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Assalamualaikum Bung Bukhari. Waalaikumsalam, Dosi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Di tengah kesibukan teman-teman di redaksi juga menginformasikan terkait dengan tahapan demi tahapan pilkada. Dan semakin hangat sepertinya, karena kemarin juga disibukkan sekali dengan berbagai informasi politik. Hari ini kita menurunkan informasi besar, Tarmizi 1, Irwandi 6 dengan foto yang juga sinkron dengan judul. Biasanya ada dua informasi, fotonya berbeda, master fotonya kemudian juga informasinya berbeda. Kali ini kita menghadirkan informasi sinkron antara judul dan juga foto besar yang hadir di Harian Serambi Indonesia. Hampir memenuhi halaman depan di Harian Serambi Indonesia hari ini. Apa yang melatar belakangi kita menginformasikan terkait dengan ini menjadi headline di tengah berita lain juga, Bung Bukhari? Ini lebih kepada sosialisasi kepada masyarakat ya, Bung Dosi ya. Dulu kan belum ada nomor urut karena memang belum ditetapkan apakah mereka sah sebagai calon atau tidak. Jadi satu hari setelah Komisi Independen Pemilihan KIP memutuskan bahwa ke-6 calon ini sah, hari kemarin juga ditarik nomor urut dan kita juga berkewajiban untuk mensosialisasi kepada masyarakat bahwa inilah nomor yang akan dipilih nanti pada saat pencoblosannya 15 Februari 2017. Dengan ini hanya untuk membantu sosialisasi lebih ke sana sehingga nanti ini lebih familiar dengan masyarakat pemilih, terutama untuk paslon sendiri, saya kira itu. Oke, kemarin itu kan momen penting ya dalam Pilkada Aceh kali ini dan kemudian juga dihadiri oleh begitu banyak masyarakat pendukung partai politik, kemudian juga teman-teman wartawan. Bagaimana situasi ketika kita menginformasikan ini, Bu? Saya kira sangat meriah di sana, meriah, akrab dan demokrasi ya. Jadi saling bercanda antara para calon, sedikit pun tidak terlihat ada ketegangan di antara mereka. Jadi cair semuanya. Jadi mungkin selama ini beda pendapat, misalkan sudah diketahui umum antara gubernur dengan wakil gubernur yang ada sekarang, misalkan tidak bersama, mungkin kemarin ya bertemu dan mereka dalam satu forum. Saya kira ini satu momentum yang sangat baik ya untuk para pemimpin, saya kira. Oke, hari ini selain Harian Serambi Indonesia, kita melalui Kompas TV juga menginformasikan sebagai sosialisasi bahwa nomor urut 1 itu adalah Tarmizi dan pasangan calon gubernur, wakil gubernurnya, kemudian juga Zakaria Saman di nomor 2 dan pasangannya, kemudian juga ada Abdullah Putih dengan nomor 3 dengan pasangannya, kemudian juga Zaini Abdullah incumbent di nomor 4 dengan pasangannya, kemudian nomor 5 ada Muzakir Manaf dan pasangannya, serta Irwandi Yusuf dan pasangannya nomor 6. Seperti itu. Nah, dilihat dari nomor-nomor ini, kita membuat Tarmizi 1, Irwandi 6, seperti itu. Apa filosofi nomor ini sebenarnya menurut teman-teman redaksi? Mereka sangat yakin dengan nomornya masing-masing ya. Irwandi dia nomor 6 karena waktu dia maju 2006 dulu, dia nomor urut 6. Oh, 6 juga. Dia yakin ini akan terulang. Kemudian juga Muzakir Manaf waktu dia kemarin maju dengan Pak Jeni, dia nomor urut 5 juga dan dia juga akan yakin menang. Yang lain juga seperti itu. Tarmizi menganggap ini nomor 1. Ada kemudian karya yang kocak lagi. Jadi dia nomor 2. Apa komentar beliau? Dia bilang ini 2 kalimat syahadat nomor 2. Ada aja ya. Iya, kemudian nomor 3 Pak Abdullah Putih. Iman, Islam, Ihsan ya. Dia ke sana larinya. Kalau Pak Zaini Abdullah dia nomor 4, dia mengaitkan dengan 4 Desember sebagai hari bersejarah, hari Milad Gam. Ya, ini karena menganggap ini momentum sejarah, mungkin nomor keberuntungan bagi Zaini, saya kira. Oke, setelah ditetapkannya nomor urut, sebelumnya dilakukan pengundian juga. Apakah ini juga berpengaruh kepada pola kampanye, strategi kampanye dari masing-masing calon dengan nomor urut yang sudah dibekali ini? Iya, kalau menurut saya enggak begitu relevan ya. Tetapi ada saja ini yang dikait-kaitkan karena kan misalkan kita melihat dulu
di Pilpres misalnya. Ya. Nah, Prabowo nomor urut 1, kemudian Jokowi nomor urut 2, atau nomor 2 juga yang dipilih. Juga kemarin Zeni Muzakir itu nomor 5, Ya. itu juga yang dipilih. Jadi tidak begitu relevan. Bagi masyarakat ini tidak begitu pengaruh, ya? Mereka sudah punya pilihannya. Tetapi ini untuk kocak saja saya kira nomor-nomor masing-masing ini. Ya. Oke, baik. Ya. Kita tinggalkan informasi tersebut. Kita tahu bahwa tahapan demi tahapan juga akan Ya. dilakukan, termasuk juga cuti bagi para incumbent, Ya. tidak hanya di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, juga harus sudah diganti. Kemudian hadir nama Sudarmo sebagai PLT Gubernur Aceh. Apa informasi yang kemudian kita dapat terkait dengan hal ini? Kita mendengar juga itu, dan insya Allah besok sudah dilantik di Jakarta. Besok, karena beberapa ada 7 kalau saya tidak salah gubernur yang seluruh Indonesia yang akan dilantik, yang akan diwakili oleh pejabat eselon 1 di Kementerian Dalam Negeri. Sementara di daerah juga seperti itu. Kita ada 9 bupati dan wali kota juga akan dilantik siang ini. Oke, siang ini ya. Ya, siang ini akan menggantikan mereka yang maju. Tapi ada juga yang sudah habis, seperti tidak, misalnya Nagan Raya, Agara, Aceh Tenggara, itu kan tidak perlu PLT karena nggak bisa maju, dia incumbent kena 2 kali. Tapi mereka yang sekali maju lagi, kemudian wakilnya juga maju lagi. Makanya mulai besok akan dihiasi dengan PLT saya kira semua. Mulai besok ya? Mulai besok ya. Oke, sosok Sudarmo sendiri ini kan mengingat daerah Aceh, kekhususannya juga lebih dominan, kemudian juga daerah bekas konflik seperti itu. Yang maju juga beberapanya juga merupakan mantan kombatan seperti itu. Sudarmo sendiri sebagai PLT Gubernur, sosok beliau itu seperti apa? Saya kira itu tepat. Dia memahami karena dia pernah menjadi BIN di sini ya. Sebelumnya dia menguasai peta-peta konflik di Aceh, bagaimana cara menangani masyarakat Aceh, bersahabat dengan masyarakat, berdiskusi. Saya kira langkah yang tepat ketimbang orang yang sama sekali tidak pernah bertugas di sini. Saya kira Presiden dan juga Menteri Dalam Negeri sudah menghitung betul siapa kira-kira yang layak untuk ditunjuk di Aceh. Oke, terakhir informasi politik apa yang sebenarnya harus diketahui masyarakat melalui informasi yang kita hadirkan hari ini? Saya kira nama-nama PLT untuk 9 kabupaten kota yang akan dilantik hari ini kita sedang hadir di teman-teman wartawan hadir di sana, dan mungkin besok akan itu menjadi perhatian kita untuk masyarakat. Oke, terima kasih Bung Bukhari atas informasinya, dan saudara, demikian perbincangan kami bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Saya Dosi Elvian, kembali ke studio.